alhamdulillah kita bersama emak-emak dari Lampung, dari Jakarta, Bandung, Solo, ya sama Solo. Kita akhirnya berjumpa di rumah yang kita tuju, memang harus sowan kepada sesepuh kita, Pak Mudrik, dan alhamdulillah ada juga Pak Sutoyo dan ada Pak Jono di sini, dan tentu sudah diketahui ya kita mau melakukan satu kegiatan apa, tapi yang luar biasa memang seperti kayak di Jakarta juga, di mana-mana spanduk ya, yang siapa yang buat, siapa yang masang, siapa yang bayar, terima kasih kepada Bapak Jokowi dan sebagainya. Nah, tadi pasti Pak Menteri akan memberikan penjelasan dan arahan, karena ada satu hal yang Mama ini akan melakukan satu kegiatan di tanah tempat di mana negara konon akan memberikan satu hadiah, di mana emak-emak itu merasa jelas ini sesuatu hal yang harus dibereskan dulu, tidak pantas orang yang berkhianat pada negara, menyesal rakyat kok mendapatkan hadiah, dan dia juga nampaknya juga akan merasa melawan, tidak terima kalau ini di demo dan sebagainya. Oleh karenanya jangan sampai emak-emak sampai sini tidak bisa melihat tanah, mempertontonkan kepada rakyat seluruh Indonesia. Tapi kan kita tetap soal kepada sesepuh di sini, mungkin butuh arahan ya dari Pak Musik, dan nanti saya minta satu persatu dari Bapak dari Lampung, dari untuk memberikan ulasan, dan Pak Sutoyo. Jadi sarannya itu pertama kali kita jawab yang Pak Lurah siapa itu memberikan supaya hari ini ada kerja bakti katanya. Jadi kita jawab. Ya. Yang kedua, masalah korupsinya Jokowi dan keluarganya itu dikejar terus, kejar terus. Kalau tidak pernah berhenti, kalau dikejar, ya, pasti dia kan nyopet, pasti. Ya. Tapi kurang ajar itu kan, malam lusa atau gimana itu kan, di jalan Projo itu Gibran jalan sambil saya tidak bikin pikir kok, mau sekarang kok, makanya polisi tidak boleh. Tidak semudah itu. Dia kan bilang ini, saya bang Polda, ini kalau sampai tidak boleh, itu diskriminasi. Dan Pak Kapolres sekarang hanya itu tidak tahu aturan, saya bilang itu. Sifatnya itu hanya pemberitahuan dok. Kok karena ada tamu dari luar kota, lu tamu luar kota ya harus dikasih jiwa kok dia. Jadi pokoknya satu ini kita jawab itu tadi ya, jawab yang keras. Yang kedua, kejar terus. Kejar itu. Apapun alasannya, dia pasti terganggu. Tapi kalau masyarakat Solo pada umumnya sebenarnya sikap terhadap Jokowi itu seperti apa? Ya, saya melihat itu karena ya penjilat ya banyak juga. Jangan kok yang di luar, yang Muslim aja lebih senang urusan Bansos. Bukan ada masalah MPC. apa kayak bang? Anu. Astagfirullah. 50. Bukan. Kedua yang dijajah Israel ini. Palestina. Sampai marah tuh bicara Pak. Iya. Apa Palestina. Ini rumah tangga kita kayak begini gimana dia baca. Ada tuh pengecut kalau kayak begini. Saya ya tak ada pengecut tak ada. Ada satu hari mau 10 kali mau demo Palestina aman. Tapi kalau ada turunan Jokowi, adik Jokowi. Iya, betul. Ya kadang-kadang yang malas juga itu. Aku kira mudeng mbak. Oh cukup Pak Anwar anu TV. Karena dapat tekanan. Rumah tangga saya, keluarga saya juga dapat tekanan, Pak. Iya, apa? Kemudian dapat tekanan. Tekanan apa? Saya mau digeruduk 2.000 orang dari Colomadu karena posisi saya orang Colomadu. Satu kecamatan dengan lokasi yang akan buat
ini sensasi aja, tapi ya aksi. karena kan yang sudah mikir ini kan bukan hanya izin, kan juga kan memberitahu kan. Betul Mbak? Ya, betul. Baik saudara sekalian, tadi kita dengar dari Mbak Wuri, kemungkinan kegiatan kita mungkin agak terhambat. Mbak Wuri tadi mengatakan bahwa di rumahnya sempat ada ancaman mau akan ditutup ribuan. Tapi karena kita ini banyak teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, saya kira sedikit-sedikit ya, ada dari Lampung, ada dari Jakarta. Sebelum Pak Sutoyo nanti juga memberikan gambaran apa yang sedang terjadi di Solo dan bagaimana sikap teman-teman dari luar. Mungkin Mbak Anu silakan dulu, Bu Mary dari Lampung dulu. Cek. Berdiri. Bu Mary. Ada apa bisa ngomong? Kami sengaja datang dari Lampung karena begini, Indonesia ini kan negara hukum ya kan? Indonesia negara hukum, kemudian soal penyampaian aspirasi itu konstitusional, dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, setiap warga negara dia berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat di depan umum. Itu ada undang-undang yang melindungi kita. Jadi kami datang ke sini berlindung kepada undang-undang itu. Tidak satupun siapapun yang berhak dan mau untuk melarang. Presiden sekalipun, karena itu adalah undang-undang. Kita Menteri ikut dialog. Siap. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah negara hukum. Kami datang berlindung kepada hukum. Surat pemberitahuan untuk penyampaian aspirasi sudah masuk. Artinya ketika surat pemberitahuan sudah masuk, berarti tugas polisi sebagai aparat adalah sesuai dengan undang-undang itu melindungi, mengamankan peserta aksi. Jangan sekali-sekali ada pelarangan oleh siapapun, karena siapapun yang melarang berarti dia melanggar hukum. Itu saja. Ya. Jadi gini Bu, ini kan tamu-tamu dari luar Jawa, ya. Itu tetap membuat satu pernyataan kejar Jokowi dari Pulau itu. Iya. Itu fokusnya ke sana. Iya. Itu sudah jadi ada tamu dari Lampung, dari Jakarta, dari mana-mana bersama-sama itu. Kami tetap akan mengejar sampai kapan juga. Iya. Karena dia pasti shock orang Buira, pasti. iya. Ikan tamu-tamu dari Jakarta, dari Jawa Barat, dari mana. Bikin pernyataan itu, terus kejar terus. Iya. Jangan sampai berhenti Iya. kejar terus. Karena banyak terkait Nanti terjadi yang pelanggaran pertama HAM kali ya. begitu. Lagi ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada di sini berkumpul bersama emak-emak dari berbagai macam daerah di rumah orang tua kami, Bapak Mudi. Adanya pelarangan itu adalah kesalahan. Dan satu lagi yang paling salah adalah kalian salah berurusan dengan kami, emak-emak yang melawan. Ingat, urusan sama emak-emak itu tidak akan pernah selesai. Kami akan cari sampai benar-benar Jokowi itu dihukum, diadili besar dengan kroni-kroninya. Dengan apa yang 10 tahun dia lakukan pada kita, sampai sekarang pun masih kita rasakan bagaimana kerusakan-kerusakan dari sistem ekonomi, sistem demokrasi, segala macam masih kita rasakan. Dan kami memutuskan, kami bukan lagi Ibu Pertiwi yang menangis, tapi kami adalah Ibu Pertiwi yang melawan. Dan ingat, kami akan tetap kejar. Itu aja dari saya, Jakarta, mungkin Bu Kurnia sebagai advokat. Jadi sebagaimana disampaikan, kita ini bukan menggeruduk Solo ya, Iya. tapi menggeruduk Jokowi. Mestinya orang Solo, saya yakin kita berkoordinasi, harusnya menjadi tonggak utama. Iya. Ya, yang orang Solo, para aktivis yang banyak di sini, ini ya namanya koordinasi awal.
Mungkin untuk selanjutnya Bu Kurnia sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mudrik yang kami cintai, kami baru menyadari bahwa kami semakin sedikit memiliki orang tua. Tadi malam sudah bertemu dengan Pak Usman karena kami membicarakan tentang tekad di hati kami yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Kami ingin mengatakan kepada audiens di seluruh Indonesia bahwa tempat kami akan melaksanakan aksi tidak akan bisa berubah karena memang Colomadu itu adalah simbol, ya, itu tidak bisa dipindah-pindahkan karena memang itulah tujuan kami semula, ya. Kami merasakan bahwa keangkuhan dan kecongkakan daripada pemerintahan ini masih tetap terjadi, cawe-cawe sampai akhir, cawe-cawe forever, walaupun pemerintahannya telah berlalu, ya. Kami terpana ketika menyaksikan di Solo ini begitu banyak banner, dulunya apa Mbak Bu? Banner yang baliho bergambar mantan Presiden Joko Widodo, ya, yang luar biasa dengan pakaian lengkap sebagai presiden, ya, dan itu ada di seluruh jalan-jalan utama. Dan saya membayangkan berapa biaya ini dan siapakah yang membayarnya, ya. Dan menurut saya ini tidak perlu karena sudah banyak presiden, ya, waktu melepaskan jabatan biasa aja, nggak ada yang berlebih-lebihan, begitu loh Pak. Dan Bapak benar tadi mengatakan bahwa yang paling penting ini adalah untuk mengaudit kekayaan beliau. Dari mana mendapatkan kekayaan tersebut? Apalagi beliau yang mencitrakan diri sebagai orang yang jujur sebenarnya adalah merupakan citra daripada suatu kabinet yang sangat korup, ya. Nah, oleh karena itu dia harus berani untuk diungkap. Belum lagi kejahatan pidana baik umum maupun politik serta kejahatan yang bersifat pengkhianatan kepada negara. Oleh karena itu kepada pemerintahan yang baru kami minta jangan pernah melakukan suatu upaya-upaya untuk menghalangi penegakan hukum yang pada hari ini, ya, suka atau tidak suka, pada saat kami mencari kawan kami yaitu mahasiswa tidak ada, maka emak-emak ini mulai bergerak. Kami sebagaimana pada acara 411 mengatakan jika emak-emak sudah turun berarti pertanda negara dalam keadaan bahaya dan menjelang binasa. Kami tidak ingin binasa, kami mencintai Indonesia seperti Pak Mudrik mencintai Indonesia. Nah, oleh karena itu Pak, kami ingin mengatakan kami siap pada hari ini untuk beraksi membela dan kami berharap warga Solo seharusnya ikut terlibat aktif, bahkan bersyukur bahwa masih ada yang masih peduli dengan Indonesia, wabil khusus Solo. Demikian Pak. Tadi Pak Repto juga kembali. Oh, ya. Pak Repto. Tolak harusnya. Semalam ya pada gelisah, kan nggak mungkin malam sowan Pak E kan orang gelisah, mungkin sampai mau karpe jam 7 ketemu arane Pak Mudrik seperti apa. Dan ini final petunjuk akhir harus pribadi. Ya kita ada jadi pertama kita jawab dulu apa itu Pemda itu loh, yang minta kerja bakti itu. Dijawab bisa kasar-kasar itu. Bagi apa nih? Itu gairan Bang. Kau pegang bintang lagi kan kalau apa. Iya. Bang ini kan yang kedua. Ini yang namanya si Robi itu ketakutan. Calon gubernur. Dia ketakutan. Dia minta Jokowi supaya jadi duta. Yang ketiga kita konsisten kejar terus. Itu kalau kita jadi mau hadir di Balai Kota sampai dia masuk penjara. Kita menjaga dulu. Ya. Jadi sebagaimana disampaikan Pak Mudrik, ternyata para tokoh, para sepuh sudah merapat ke Solo. Dan disampaikan bahwa semalam ada Pak Repto, ya, tentu berbincang tentang ini juga untuk membicarakan jangan sampai katakanlah bagi rakyat tertentu ini orang yang menjadi penjahat tanda petik itu kemudian bersembunyi, kemudian seolah terlindungi di sini. Kita minta justru masyarakat Solo untuk memberikan satu hal yang tadi disampaikan bahwa yang bisa diproses tentunya kecuali masalah politik dan sebagainya adalah masalah audit kekayaan. Itu kan permintaannya. Dulu kita tahu bahwa Jokowi meninggalkan Solo dengan baju putih dengan harga. Sekarang seolah 10 tahun kurang, itu semua kekayaannya sudah berada di sini. Rumahnya sudah seperti istana dan masih mau diberi hadiah sebuah tanah yang nanti akan dijadikan rumah untuk beliau. Apakah itu terjadi keadilan bagi rakyat? Nah tentu
sebelum nanti Pak Sutoyo dan kalau menambahkan lagi, Bu Wuri sebagai tuan rumah dari Mama ini mungkin akan menyampaikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari ARM Jakarta, juga Bunda Mary dari lintas pergerakan mak-mak lintas provinsi, bahwasanya punya niatan yang luar biasa, istilahnya memprihatinkan Solo dan peduli akan Solo. Sebetulnya kita itu tidak menggeruduk Solo, tapi menggeruduk salah satu yang telah memimpin 10 tahun yang lalu, yang sekarang sudah menjadi rakyat biasa seperti saya. Padahal kita itu juga niatan baik sebetulnya. Niatan baik istilahnya kita tuh berkolaborasi dengan Mama ini tidak akan membuat huru-hara, tidak akan membuat suatu kerusuhan di kota Solo. Hanya saja kita tuh niatnya hanya untuk mengangkat aspirasi. Apa yang telah ditakuti emak-emak toh. Kita kan bukan yang benar-benar mempunyai kekuatan senjata atau apa, tapi kita tuh mengangkat aspirasi masyarakat, rakyat, dan berkolaborasi dengan teman-teman ini hanya meminta untuk tolonglah dihargai pergerakan kita ini, dengarkan aspirasi kita selama ini. Kita tidak akan membangkang sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi kita tuh memperdulikan, peduli NKRI, peduli istilahnya kondisi Solo, masyarakat yang seperti ini. Kita tidak akan main kasar, tapi kita main lembut, soft, dan cantik. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga kehadiran kita di dalam rumahnya Pak Mudrik semoga membawa barokah dan apa yang menjadi keinginan Pak Mudrik terhadap kita semua ini kita tetap patuhi, yang dimana diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Monggo, saya juga sedikit dawuh. Jadi kalau saya sarannya gini Mbak, ya. Usah kecewa-cewa. Ya. Kita menolak kalau dipindahkan tempat satu itu. Ya. Nah, karena kita tuh sudah di sana. Ya. Yang kedua, pasangan sepadu. Tanah ini milik untuk rakyat, bukan untuk Jokowi. Harus sebagai rakyat. Siap. Monggo, Bu Tur nambahin. Terima kasih Tur, Mbak Tur. Lepaskan semua ininya Mbak Tur, lelah dalam jiwanya Mbak Tur. Mbak Tur, aku jangkau Bang, segera berangkat ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili emak-emak dari Solo, yang mana hari ini kita akan demo ketidak bisa menerima apa yang telah diberikan kepada Bapak Jokowi, dan demo kami tetap di lahan, di mana lahan itu diberikan kepada Bapak Jokowi, dan kami emak-emak juga akan kejar kejahatan Bapak Jokowi dan kroni-kroninya sampai Pak Jokowi dan kroninya ini masuk ke bui. Dari emak-emak Solo, sekian, terima kasih. Ya. Ini berhubung Pak Mudrik harus segera ke rumah sakit, mungkin 1-2 kata lagi sebentar lah Pak Sutoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1, 2, 3, 4, saya kira pengarahan dari Pak Mudrik Sang itu sebagai tokoh yang dituakan dan tokoh yang diakui oleh Solo ini sepanjang masa sebagai kekuatan besar di Solo ini. Kita sudah mengerti, kita pahami. Satu kata, ya tetap kita lawan kedaliman dan kita tegakkan keadilan. Dan itu tidak ada tawar menawar, gitu. Termasuk kepada Pak Jokowi. Saya kira mohon aja lah tahu diri gitu loh. Tahu diri, dan kalau memang itu sesuatu yang tidak lazim dalam satu ketatanegaraan negara di Indonesia, ya rencana rumah itu dibatalkan saja. Itu dibatalkan dan anggaran-anggaran yang kembalikan kepada rakyat. Dan terakhir saya kira dengan kondisi seperti ini, kuatkan tekad, hati, semangat dari Bu Mary gitu ya, ini dari Lampung, dan Bu Kurnia ini komandan pasukan itu, sama Bu Menung dan Bu Tur gitu ya. Saya tidak ada kata tidak, hanya satu kata, lanjutkan perjuangan. Lanjutkan perjuangan kita demi bangsa dan negara kita, demi keadilan
dan lenyapnya kezaliman di tanah air kita. Terima kasih Pak Mudrik, doa kita semua. Insya Allah termasuk saya, anak yatim itu masih kita doakan bersama dengan doa masing-masing biar Pak Mudrik segera mendapat kenan kembali. Kita berdoa bersama, monggo mulai. Al-Fatihah untuk Bapak Mudrik. Al-Fatihah. Jadi itu kalau sampai kita tuh menolak dikasihkan di balik kota, itu jawaban yang paling tepat. Oke, saya kira itu sudah dijawab. Kita tutup dengan tagline 4111 kemarin ya. Apa? Hukum Tangkap adili Jokowi tangkap Fufafa. Oh. Yang Fufafa. Tangkap dan adili Jokowi dan Gantung Jokowi. nanti Coba Kurnia Pimpin. Adili Jokowi tangkap Fufafa. Kan simpel ya. Apa ya? Oke Pak. Gitu aja, simpel aja. 1, 2, 3. Adili Jokowi tangkap Fufafa. Sekali lagi. Adili Jokowi tangkap Fufafa. Merdeka! Merdeka! Nah, ini karena ini nanti Pak Mudrik sembuh. Nah, ini putra-putranya sudah meminta untuk segera. mohon maaf semuanya.